saya bicara bahwa kita tetap terbuka, tapi kita tidak mau tentu istilahnya memaksakan, karena tadi yang teman-teman sudah tanya, Justin mendarat langsung main, Nathan ya datang langsung main. Artinya apa? Tidak ada pemaksaan. Mereka langsung main dengan resiko cedera, tapi mereka yang mau memilah. Nah itu yang kita harapkan. Dan silakan cek para pemain yang ada di tim nasional ini, ya jangan ada stigma pemain bayaran. Teman sudah lihat sendiri bagaimana dinamika dalam raker itu, dan akhirnya Komisi 3 menerima dan menyetujui permohonan dari pemerintah. Nah, PSSI menyampaikan kepada pemerintah, kepada Kemenpora, dan kemudian tadi sudah dipresentasikan dan juga oleh Kementerian Hukum dan HAM kan sudah diberikan juga penjelasannya, dan ya kita berterima kasih kepada DPR RI secara keseluruhan, dan juga terima kasih kepada... Mimpi jadi kenyataan. Jerih payah Erick Thohir, dapatkan Erling Haaland, akhirnya berbuah manis. Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi bagi mereka yang berani bermimpi besar dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Ungkapan itu seakan menjadi nyata ketika berita mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Erick Thohir berhasil membawa Erling Haaland ke Indonesia. Ya, Anda tidak salah dengar. Striker tajam asal Norwegia yang menjadi mimpi buruk bagi para bek di Eropa kini akan mengenakan seragam merah putih. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada tekad, strategi, dan kerja keras luar biasa Erick Thohir. Kabar ketertarikan Erick Thohir terhadap Erling Haaland pertama kali terdengar sebagai candaan. Siapa yang menyangka pemain sekelas Haaland, yang menjadi andalan Manchester City dan mencetak puluhan gol setiap musim, bisa dikaitkan dengan sepak bola Indonesia. Tapi bagi Erick, tidak ada yang tidak mungkin. Langkah awal dimulai ketika Erick membangun relasi kuat dengan pihak manajemen Manchester City. Sebagai mantan pemilik klub Inter Milan dan sosok yang berpengaruh di dunia olahraga internasional, Erick memiliki akses yang tidak dimiliki banyak orang. Namun, bukan itu saja. Ia membawa visi besar, membangun masa depan sepak bola Indonesia yang setara dengan negara-negara besar. Erick tidak datang dengan sekadar tawaran finansial. Ia membawa ide, rencana pengembangan, serta jaminan bahwa Haaland akan menjadi ikon yang membentuk generasi baru pemain Indonesia. Melalui pendekatan diplomasi olahraga, Erick berhasil menunjukkan bahwa kehadiran Haaland di Indonesia bukan sekadar transfer, melainkan simbol transformasi. Dalam beberapa bulan, pembicaraan yang awalnya informal mulai serius. Bahkan, Haaland sendiri tertarik dengan ide tersebut setelah melihat perkembangan infrastruktur sepak bola di Indonesia. Stadion baru, fasilitas latihan modern, hingga proyek jangka panjang untuk pembinaan usia muda menjadi faktor utama. Pemerintah Indonesia melihat peluang besar ini, memberikan dukungan penuh. Presiden bahkan secara langsung memberikan pernyataan bahwa kedatangan Haaland bukan hanya untuk klub, melainkan untuk masa depan sepak bola nasional. Dana, infrastruktur, serta berbagai dukungan kebijakan digelontorkan demi menyambut bintang dunia tersebut. Masyarakat pun menyambut kabar ini dengan antusiasme luar biasa. Media sosial meledak dengan tagar-tagar Welcome Haaland, dan penjualan merchandise langsung meroket bahkan sebelum konfirmasi resmi datang. Haaland menjadi bahan pembicaraan dari warung kopi hingga meja-meja rapat. Menjadi hari yang tidak akan terlupakan dalam sejarah sepak bola nasional. Dalam sebuah konferensi pers megah di Gelora Bung Karno yang dipenuhi ribuan fans dan awak media internasional, Erick Thohir naik ke panggung bersama seorang pria bertubuh tinggi dengan rambut pirang yang tak asing. Tak butuh waktu lama bagi kehadiran Haaland untuk mengubah wajah sepak bola Indonesia. Dalam debutnya bersama tim nasional dan klub lokal yang dikontrak khusus untuk beberapa musim, Haaland langsung mencetak hat-trick. Stadion selalu penuh, hak siar melejit, dan Indonesia mulai diperhitungkan dalam peta sepak bola Asia. Lebih dari itu, Haaland aktif terlibat dalam pengembangan pemain muda.
Ia rutin melatih akademi, menjadi pembicara dalam seminar, dan bahkan memotivasi anak-anak Indonesia lewat kunjungan ke pelosok daerah. Apa yang dibawa Haaland lebih dari sekadar gol? Tentu semua ini tidak terjadi begitu saja. Di balik layar, Erick Thohir bekerja tanpa lelah. Ia menyusun tim ahli, membangun komunikasi lintas negara, dan mengatur strategi komunikasi agar publik tidak hanya antusias sesaat, tapi percaya akan transformasi jangka panjang. Ia bahkan menggandeng sponsor-sponsor kelas dunia untuk memastikan dukungan finansial tidak menjadi kendala. Kerja keras ini kini membuahkan hasil nyata. Tim nasional Indonesia naik peringkat FIFA, kualitas liga lokal meningkat drastis, dan klub-klub Eropa mulai tertarik melakukan tur ke Indonesia, sesuatu yang dulu hanya bisa dibayangkan. Meski euforia meluap, Erick Thohir tahu bahwa ini baru permulaan. Kami tidak boleh puas hanya dengan membawa bintang. Kami harus memastikan bahwa bintang ini bisa menyalakan cahaya baru di seluruh penjuru Indonesia, ujarnya dalam wawancara eksklusif. Tantangan terbesar kini adalah menjaga momentum. Bagaimana agar semangat ini tidak redup? Bagaimana agar Haaland bukan satu-satunya bintang, tetapi pembuka jalan bagi generasi emas Indonesia? Apa yang terjadi hari ini mungkin terdengar seperti kisah dongeng. Tapi nyatanya, ini adalah bukti bahwa mimpi bisa menjadi kenyataan dengan visi, tekad, dan kerja keras. Erick Thohir telah membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing di panggung internasional, bahkan dalam hal yang dulu dianggap mustahil. Kehadiran Erling Haaland bukan hanya tentang mencetak gol atau menambah popularitas. Ia adalah simbol bahwa Indonesia bisa bermimpi besar. Dan jika mimpi sebesar ini saja bisa terwujud, tidak ada batasan lagi bagi masa depan sepak bola Indonesia. Kabar mengejutkan sekaligus menggembirakan menggema di dunia sepak bola tanah air. Menjelang laga krusial Timnas Indonesia menghadapi China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, publik dikejutkan dengan kedatangan sosok fenomenal, Erling Haaland. Yang lebih menarik lagi, Haaland dijemput langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sesaat setelah ia mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah Indonesia benar-benar sedang mengupayakan sesuatu yang luar biasa? Atau ini hanya kunjungan biasa? Jawabannya ternyata lebih mengejutkan dari yang dibayangkan. Kedatangan Erling Haaland ke Indonesia jelas bukan peristiwa biasa. Dalam suasana persiapan serius menuju pertandingan kontra China, kehadiran striker Manchester City ini memantik spekulasi. Publik sontak membanjiri media sosial dengan pertanyaan, benarkah Haaland akan dinaturalisasi?